Soal pertama, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Abdullah dan Aminah. 100 untuk regu A. Soal kedua, tanda balik bagi laki-laki selain mimpi basah adalah tanda dewasa bagi laki-laki selain mimpi basah adalah, dikasih waktu ya Pak Bayu, dikasih waktu. Kalau nggak tahu langsung bilang pas, nggak apa-apa. Pas. Soal ketiga untuk regu A. Apabila tajwid nggih, apabila ada mim sukun bertemu dengan ba merupakan bacaan Ikhfa Syafawi. Ikhfa Syafawi, betul. 100 untuk regu A. Soal keempat, tauhid. Allah itu berkuasa. Allah itu paling kuasa dan maha kuasa. Ini adalah makna dari sifat wajib Allah, yaitu Allah maha kuasa. Itu sifat wajib Allah apa? Silakan dijawab regu A. Dari mana dihitung sampai 3? 1, 2, 3. Pas, pas. Soal terakhir regu A. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia Merdeka? Prabowo. Bapak Prabowo. Jawaban salah. Yang benar adalah Soekarno dan Hatta. Kita pindah ke regu B. Soal wajib untuk regu B. Dijawab yang keras. Kalau memang sudah nggak bisa, bilang pas saja. Soal pertama, siapakah nama dua paman Nabi Muhammad yang masuk Islam? Siapa nama dua paman Nabi Muhammad yang masuk Islam? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Jawaban salah, nilai 0. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kita kasih semangat. Soal kedua. Di antara tanda balik bagi perempuan adalah haid. Di usia berapa seorang wanita bisa mengalami haid? Di umur berapa wanita mengalami haid? 9 tahun. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu B. Soal ketiga. Dengarkan baik-baik soal tajwid. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, disebut bacaan apa? Idgham misli. Idgham misli. Jawaban 100, jawaban benar, nilai 100 untuk regu B.
Soal keempat. Allah memiliki sifat wajib wahdaniyat. Artinya esa. Apa lawan dari sifat wahdaniyat? Sifat muhal, kebalikan dari sifat wahdaniyat adalah pas. Soal terakhir. Siapa Presiden Indonesia dengan masa jabatan yang paling lama, yaitu 32 tahun? Penonton diam. Siapa presiden yang paling lama memimpin Indonesia? Takon maju loh. Soekarno. Jawaban? Soekarno. Jawaban salah. Yang benar adalah Presiden Soeharto. Pindah ke Regu C. Regu C ketoke kok gak kompak iki piye Regu C iki? Siap ya Regu C ya. Soal pertama. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Nilai 100. Soal kedua. Mengusap kepala termasuk rukun wudhu yang keberapa? Mengusap kepala termasuk rukun wudhu yang keberapa? Jawab. Pas. Rukun jawabannya ya, jawabannya rukun keberapa? Penonton ada yang tahu? Jawaban 4. Nomor 3. Huruf idhar halqi. Jumlahnya ada 6. Sebutkan. Huruf idhar halqi ada 6, sebutkan. Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Betul, nilai 100 untuk Regu C. Soal keempat. Rasulullah memiliki sifat wajib, muhal, dan jaiz. Sebutkan sifat jaiz Rasulullah. Sebutkan sifat jaiz Rasulullah. Al-a'radul basyariyah. Al-a'rad al-basyariyah. Nilai 100 untuk Regu C. Soal terakhir. Pancasila. Sebutkan Pancasila, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berwakilan. Sempurna, nilai 100 untuk Regu C. Sekarang Regu D. Hilang soal D. Enggak ada. Regu D. Soal pertama, sudah siap Regu D? Siapa nama paman Nabi yang memusuhi beliau? Paman Nabi yang memusuhi Nabi namanya siapa? Abu Lahab. Jawaban benar, nilai 100 untuk Regu D.
Soal kedua, didengarkan ya. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya adalah pengertian dari menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya adalah pengertian dari pas. Yang benar adalah, ada yang tahu? Nggak tahu. Jawabannya adalah niat. Soal ketiga, idgham pada bacaan nun mati atau tanwin dibagi menjadi dua. Sebutkan. Idgham biguna dan idgham bila guna. Nilai 100 untuk Regu D. Soal keempat, Allah tidak sama dengan makhluknya. Sifat itu disebut, Allah tidak sama dengan makhluknya. Sifat tersebut disebut Mukhalafatul hawadisi. benar, nilai 100 untuk Regu D. Soal terakhir, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Pancasila. Nilai 100 untuk Regu D. Hari lahirnya Pancasila. Regu E siap sudah? Mic-nya tolong. Siap ya? Siap-siap letak. Soal 1. Siapa nama paman Nabi Muhammad yang mengasuh beliau? Abu Thalib. Abu Thalib. Jawaban benar, nilai 100 untuk Regu E. Soal kedua, Khamr atau minuman keras itu najis, namun bisa menjadi suci ketika berubah menjadi titik. Pas. Ada yang tahu? Cuka. Nomor 3, huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah jumlahnya ada, jawab pakai mic. 4. Nilai 100 untuk Regu E. Soal nomor 4, sifat wajib bagi Rasul jumlahnya ada 4. Sifat apa yang memiliki arti menyampaikan wahyu? Sifat apa yang memiliki arti? Betul, nilai 100 untuk Regu E. Soal nomor 5, Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara asing, termasuknya Belanda. Berapa lama Indonesia dijajah oleh Belanda? 350 tahun. Betul, nilai 100 untuk Regu E. Ya, kita kasih semangat dulu sebelum regu terakhir. Mana tepuk tangannya penonton? Soal Regu F. Kelas Regu F ya, siap ya? Soal nomor 1. Siapa nama wanita yang menyusui Nabi Muhammad selain ibunya? Siapa yang menyusui Nabi Muhammad selain ibunya? Pas. Yang benar adalah Halimah. Ya, namanya Halimah.
Soal kedua. Bersuci dengan menggunakan debu disebut sebagai Tayamum. jawaban benar, nilai 100 untuk regu F. Soal ketiga. Apabila ada nun sukun bertemu lam, nun sukun bertemu lam, maka hukumnya apa? Pas. Yang benar adalah idgham bila guna. Soal keempat. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat jaiz bagi Allah adalah ojo tegang. Ojo tegang. Pas. Jawabannya adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Gak apa-apa. Nilai yang terakhir. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari. Ayo penonton mundur, jangan masuk di ruang kelas ya. Iki barang lo. Guriku. Pas. 3. Selesai. Jawabannya apa yang benar? 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Kita bacakan dulu. Ya, terima kasih. Ini untuk babak pertama di soal wajib kelas A, kelas 1A mendapatkan nilai 200. Tepuk tangan untuk kelas 1A. Untuk kelas 3 mendapatkan nilai 200. Tepuk tangan. Untuk kelas 4B mendapatkan nilai 400. Tepuk tangan. 4A juga mendapatkan nilai 400. Kelas 2A juga tidak mau kalah, mendapatkan nilai 400. Terakhir dari kelas 1B, ini belum semangat. Ayo semangat, ini masih mendapatkan 100. Tepuk tangan untuk kelas 1B. Nah, semangat ayo. Nah ini untuk mau jalan. Dari tolong. Udah untuk soal ini soal lemparan. Ya. Soal lemparan. Nanti soal lemparan ya. Nanti setiap regu akan mendapatkan soal, kalau tidak bisa nanti dilempar di grup setelahnya. Ya, A nanti dilempar B, B nggak bisa C sampai terakhir di F. Sekarang biar tidak tegang, dimulai dari kelompok C ya. Kelompok C ini nilai-nilai yang banyak. Ini soal lemparan, siap-siap regu D dan regu E. Soal pertama untuk regu C. Loh, lemparannya
Iya, muterin ini kan. A, B, C, D. Udah C. Siap-siap untuk yang D, E, F. Semuanya nanti ya, yang terakhir baru B nanti ya. Regu C. Ica sedang berwudu. Ica sedang berwudu. Di tangannya terdapat sisa stip egg. Hukum wudunya Ica tidak sah. Sebutkan alasan wudu Ica tidak sah. Jawabannya apa? Siap-siap yang D. Ica berwudu, di tangannya Ica masih ada bekas tip egg. Berarti wudunya tidak sah. Apa yang menyebabkan wudunya Ica tidak sah? Terhalang oleh tip X. Terhalang oleh tip egg. Jawabannya betul ya. 100 untuk Ibu Iwan nulis Dimeng. Mungkin Pak. Kelas C. Kelas grup C Pak, grup C. Soal yang kedua. Sebutkan 2 nama menantu Rasulullah yang menjadi khulafaur rasyidin. Siap-siap yang lain. Saya hitung 1, 2. Utsman Ali. Utsman dan Ali. Jawabannya betul, 100 untuk kelompok C. Terakhir untuk kelompok C. Di tahun kemarin ibu kota Indonesia mau dipindah ke Kalimantan dengan nama IKN. Apa kepanjangan dari IKN? Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara. Jawabannya tepat, 100 untuk kelompok C. Tepuk tangan untuk kelompok C. Sapu bersih untuk soalnya. Ayo yang lain, jangan mau ketinggalan, jangan mau kalah semangat. Sekarang untuk kelompok D. Siap-siap kelompok E, F, ya. Regu D, soal pertama. Rasulullah memiliki banyak istri. Sebutkan istri Rasulullah yang meninggal lebih dahulu dari Rasulullah. Khadijah. Sayyidah Khadijah. Jawabannya tepat. Tepuk tangan untuk kelompok D. Yang kedua. Apa hukum? Fikih ya. Apa hukum orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran? Hukum orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran. Hukumnya apa? 1, 2. Haram. Jawabannya kurang tepat. Untuk kelompok E, silakan. Apa hukumnya orang yang hadas kecil membaca Al-Quran?
Hukumnya apa? 1, 2. Boleh. Boleh. Jawabannya tepat. 100 untuk kelompok E. Jadi kalau membaca boleh ya. Orang hadas kecil kalau membaca boleh. Yang nggak boleh membawa atau memegang. Ya. Soal terakhir untuk Regu D. Pada tahun 2025 ini berapa usia? Berapa usia kemerdekaan Republik Indonesia? 80. 80 tahun. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok D. Siap-siap untuk kelompok E dan kelompok F nanti dapat lemparan nilai kayak kelompok E tadi 100 ya. Untuk kelompok E. Air dibagi menjadi 2. Air yang sedikit dan air yang banyak. Berapa ukuran air dikatakan banyak? Berapa ukuran air dikatakan banyak? Satu, 2, Setengah. setengah apa? 3. Kelompok F jawabannya apa? Berapa ukurannya? Nggak bisa. Kelompok A berapa? Setengah milimeter. 3 mm. Kelompok B masih sah. Kelompok B 2 kula. Jawabannya tepat. Kelompok B, Pak. Kelompok B mendapatkan tambahan nilai dari lemparan 100. Gak apa-apa, tadi sudah dapat 100. Ayo semangat lagi. Sebutkan nama putri Rasulullah. Fatimah. Nanti belum soalnya. Sebutkan nama putri Rasulullah yang dinikahkan kepada Sayyidina Utsman. Fatimah. Sayyidah Fatimah. Jawaban kurang tepat kelompok F. Siapa namanya? Tidak tahu. Jawabannya siapa? Tidak tahu. Jawaban yang B namanya siapa? Tidak tahu. Kelompok C, Sayyidah Ruqayyah. Jawabannya tepat untuk kelompok C. Kelompok C. Jadi bukan Fatimah. Fatimah dinikahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita break dulu adzan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin amin. Udah kita lanjutkan ayo. Mana supporternya mana? Soal terakhir untuk kelompok E. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Itu adalah potongan dari lagu yang berjudul 17 Agustus. 17 Agustus. Jawabannya kurang tepat. 17 Agustus. Jawabannya apa? Lagu 17 Agustus. Gak apa-apa. Lagu kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Jawabannya kurang tepat ini. B, ayo B. Hari Merdeka. Hari Merdeka. Jawabannya adalah Hari Merdeka. Ya, jawaban yang tepat adalah kelompok B. Semangat untuk kelompok E. Sekarang masih ada lemparan dari kelompok yang lain. Semangat untuk kelompok E. Kelompok F. Sebutkan nama putra Nabi dari Sayyidah Khadijah. Sebutkan nama putra Nabi dari Sayyidah Khadijah. Ada dua, sebutkan dua itu. Harus dua loh ya. Pas. Siap-siap kelompok A. Pas. Kelompok A. Ada dua. Qasim dan Abdullah. Qasim dan Abdullah. Jawabannya tepat. Ya, 100 untuk kelompok A. Soal yang kedua. Najis dibagi menjadi 3. Najis dibagi menjadi 3. Najis apakah yang paling berat? Najis itu ada 3. Yang paling berat itu najis apa namanya? Pakai mic. Air liur anjing. Air liur anjing. Itu contohnya. Itu namanya najis apa air liur anjing? Itu contohnya. Kurang tepat, saya lempar di kelas A, di kelompok A. Enggak bisa, kelompok B. Pakai mic. Najis mughaladoh. Najis mughaladoh. Wah, betul kelompok B untuk terus. Betul untuk kelompok B. Najis mughaladoh. Ini mau soal terakhir, Mas ya. Oh, masih ada satu lagi. Soal yang terakhir untuk kelompok F. Ibu kota Jawa Timur
terletak di kota Banter ini. Di kota apa? Yang keras gak apa-apa, salah gak apa-apa. Ayo, di kota apa? Pati. Di kota Pati. Jawaban kurang tepat. Ibu kota Jawa Timur berada di kota apa? Di kota Surabaya. Jawabannya tepat. Sekarang untuk kelompok F sudah selesai. Sekarang kelompok A, ya. Siap-siap. Dia mau deg-degan dhisik, saya kira rodok keri, ya. Kakek Nabi, paman Nabi, ibu dan ayah Nabi lebih dahulu wafat daripada Nabi. Siapa dari mereka yang paling lebih dahulu meninggal? Kakek, paman, ibu, atau bapak? Kakek. Siapa? Kakek. Kakek. Jawabannya kurang tepat. Kelompok B? Bapak. Bapak, jawabannya tepat. Iya. Makanya karena Nabi disebut sebagai anak yatim. Nomor 2. Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kaki. Berapa jumlah mata kaki manusia normal? Mata kakimu ada berapa? Ayo, 1, 2, 4. Iya, dia masih sadar kalau mata kakinya ada 4. Jawabannya betul. Yang terakhir, ada 2 kota di Jepang. Dua lah Pak, yang dibom pada peristiwa rangkaian kemerdekaan Republik Indonesia. Kota apakah? Palestina. Kota apakah itu? 2 kota di Jepang. Dua kota nih Jepang. Pas? Pas. Kelompok B? Tokyo. Tokyo. Jawabannya kurang tepat. Ada 2 kota. Ayo. Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Tepuk tangan untuk kelompok C. Yang benar adalah kota Hiroshima dan Nagasaki. Dah. Sekarang lemparan yang terakhir untuk regu B. Siapa nama 2 mertua Rasulullah yang juga seorang khulafaur rasyidin? Pas. Kelompok C, silakan. 2 mertua Rasulullah yang juga khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jawabannya tepat. 100 untuk kelompok C. Soal kedua. Sebutkan dengan urut berapa jumlah bulu pada sayap
ekor dan leher burung Garuda? Secara urut, yang ada pada sayap, ekor dan leher burung Garuda. Jawabannya kelompok B. Dan 45. 17. 45. Hah? Sama jawabannya Mang. Jadi kelempar lagi. Kurang tepat. Urutkan berapa jumlah bulu. Jumlah bulu yang ada pada sayap, ekor, dan leher burung Garuda. 60. 60 secara urut. Kelompok E ada berapa? 45. 45, kurang tepat. Kelompok F. Hah? 27 yang terakhir kelompok A. Satu, dua, tiga. 23 secara urut disebutkan jumlah yang ada di sayap ada berapa? 17. Di buntut ada berapa? 8. Di leher ada 45. 17, 8, 4, 5. Ya, sesuai dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang yang terakhir. Lembaga di Indonesia yang sekarang lagi rame adalah DPR. Apa kepanjangan dari DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Tepuk tangan untuk B. Sekarang kita akan mengeliminasi 3 atau 2 Pak? 3 nilai terbawah dan nanti 3 nilai teratas akan maju ke dalam babak rebutan dan babak final. Untuk kelompok A mendapatkan nilai 500, kelompok B 700, kelompok C mendapatkan nilai 900. 1000 Pak, kelompok C. Kelompok C 1000. Kelompok D mendapatkan nilai 600, 500 dan terakhir 100. Jadi yang berhak maju ke dalam babak rebutan adalah kelompok B, C dan D. Jadi untuk kelompok A, kelompok E dan kelompok F, terima kasih untuk partisipasinya. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita persilahkan untuk yang tidak masuk dalam babak rebutan untuk silakan kembali ke tempat supporter untuk menyemangati teman-temannya yang sekarang lagi berlomba. Pas ini mic-nya ada 3 ya. Yang sini pindah sini. Nah. Pindah sini. Pindah sini. Gak sini. Ngono ae. Malah gampang nunjuke ya. Karena rebutan ya, pas. Enggak apa-apa, kono ae, kono lah.
Cek 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 satu. Dicoba. Cek. Cek cek satu. Cek satu. Siap-siap ya, jangan menjawab sebelum saya tunjuk. Dan yang jawab harus pakai mic. Jawab gak di mic tidak dianggap. Ya. Tata tertibnya nanti di babak rebutan ini yang angkat tangan terlebih dahulu, kemudian ditunjuk oleh juri, maka dia yang berhak menjawab. Kalau dia menjawab salah, ya kalau dia menjawab salah nilainya dipotong 50 dan tidak diizinkan menjawab lagi di soal yang sama, paham? Dan kalau betul maka nilainya ditambah 100. Jadi hati-hati untuk mengangkat tangannya. Sudah siap untuk babak rebutan? Supporter, mohon tepuk tangannya dulu untuk menyemangati sebelum kita masuk ke dalam babak rebutan. Nanti nilainya ini akan diakumulasi di jumlah di babak tadi ya. Jadi jangan khawatir, kalian masih punya modal tadi. Jangan takut untuk tidak menjawab, wah dilongi seket. Tapi lihat nanti nek bener untuk tambah 100. Sudah siap? Supporter diam. Diam sudah. Soal pertama. Hari Senin. Hari Senin adalah hari yang barokah. Di hari Senin Rasulullah dilahirkan. Di hari Senin pula Rasulullah hijrah ke Madinah. Bertepatan pada hari, tanggal dan bulan apa? Tanggal 12 Rabiul Awal 2025. Angkat tangan dulu baru jawab. Gak ada yang tahu? Gak mudeng? Saya ulangi lagi. Bertepatan pada hari apa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 2025. Singkatnya saya gampangkan, tanggal 12 Rabiul Awal 2025 hari apa? Pakai mic. Hari apa? 1 2 3 dijawab atau mendapatkan dikurangi? Dikurang 50 untuk kelompok B. Bentar dulu, saya ulang lagi. Bertepatan pada hari apa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 2025. Lihat. Jumat. Hari Jumat, jawabannya tepat. Ya. Harinya kemarin adalah hari Jumat. Nomor 2. Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Sedangkan Bupati Pati sekarang masih dijabat oleh Bapak Sudewo.
Siapa nama Wakil Gubernur Jawa Tengah? Angkat tangan. Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pakai mic kelompok C. Haji Yasin. Ya, jawabannya betul. Jawabannya adalah Gus Yasin, ya. Nggak berani lantang ya. Jawab soal yang nomor 4. Di antara tradisi orang Arab adalah memberikan anaknya untuk disusui oleh wanita-wanita desa, seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Halimah. Di antaranya adalah Sayyidah Halimah. Siapa wanita pertama yang menyusui Rasulullah? Ayo diangkat. Ayo. Iya, di kelas loro iki jeneng apa ora? Enggak ada yang jawab, saya lempar ke penonton. Enggak ada? 1 2 3. Penonton ada yang tahu siapa wanita yang pertama kali menyusui Rasulullah? Yang menyusui adalah ibunya sendiri, yaitu loh, piye? Seorang anak itu harus mendapatkan air susu ibu yang disebut labak biar bisa bertahan hidup. Soal nomor 5. Sebagai santri madrasah diniyah Minhajul Ulum, kita harus tertib. Kita harus tertib. Dari Sabtu dan Ahad kita menggunakan seragam coklat pramuka. Hari Senin dan Selasa kita pakai pakaian putih abu-abu. Di hari Rabu dan Kamis kita memakai seragam madrasah dan pakai sarung. Apakah yang dimaksud tertib dalam wudhu? Angkat tangan dulu. Berurutan. Jawabannya tepat untuk kelompok C. Ayo yang lain kelompok B. Semangat ayo. Meskipun soal yang kemarin nggak apa-apa ayo. Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud dengan menggunakan pendapat-pendapat yang tak terbantahkan hingga Raja Namrud kalah. Hal ini debatnya Nabi Ibrahim yang akhirnya mengalahkan Raja Namrud menunjukkan bahwa seorang nabi memiliki salah satu sifat wajib, yaitu sifat sidik. Jawaban kurang tepat. Saya ulangi lagi untuk kelompok C dan D.
Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan Namrud ketika debat dengan argumen yang tak terbantahkan, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki sifat ayo kelompok D, gak usah takut dikurangi. 1 2, gak boleh jawab lagi loh. 3, penonton ada yang tahu? Menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu cerdas. Apa bahasa Arabnya cerdas? Fatona. Jadi jawabannya adalah sifat fatona. Ayo semangat, kelompok D urung jawab. Pertanyaan tajwid. Huruf ba, cara membacanya dengan mengganti suara nun dengan mim. Hurufnya ba, cara bacanya dengan mengganti suara nun dengan mim. Terdapat pada contoh lafaz ambiya. Pertanyaannya, disebut bacaan apakah hal tersebut? Iqlab. Iqlab, jawabannya betul. Angkat tangan dulu baru jawab ya. Nanti ditunjuk baru jawab. Soal selanjutnya, dengarkan baik-baik. Kepanjangan dari jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kepanjangan dari jas hijau adalah jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Apa kepanjangan dari Jasuke? Udah. Pakai mic. Jagung susu keju. Jagung susu keju. Jawabannya tepat. Ya tidak semuanya sepaneng ya. Ya ada hiburannya juga soalnya. Ya. Ini sejarah lagi tentang keluarga Rasulullah. Dia adalah 2 saudara kandung. Bisa dikatakan anak kembar. Karena jarak kelahirannya tidak mencapai 6 bulan. Dia saudara kandung, 2 saudara kandung, bisa dikatakan anak kembar. Dia adalah cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan nama. Ya. Sebutkan. C, kelompok C dulu. Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jawabannya tepat untuk kelompok C, Hasan dan Husain. Iya, dihentikan. Saya hentikan. Jadi kalau sudah ada yang angkat tangan, nanti saya berhenti dan harus dijawab yang angkat tangan. Soal yang selanjutnya tentang madrasah kita. Dahulu yayasan ini pernah bernama Yayasan Siti Maimunah. Namun sekarang namanya berubah menjadi Yayasan Minhajul Ulum. Pertanyaannya,
Siapa nama dari Ketua Yayasan Minhajul Ulum? Pak Leni, jadi mati Pak Wan, Pak. Namanya siapa? Bapak Maftukin. Jawabannya tepat, Bapak Maftuhin. Tepuk tangan untuk kelompok D, 100 untuk kelompok D. Soal selanjutnya tentang tauhid. Kalian tahu Pinocchio? Tahu Pinocchio. Pinocchio adalah sosok yang digambarkan suka berbohong. Setiap kali berbohong, hidungnya akan tambah panjang. Berbeda dengan seorang rasul yang memiliki sifat yang tidak mungkin berbohong. Sifat apakah itu? Ini Bang, Naswa. Sidik. Jawabannya Siddiq. Jawabannya tepat, 100 untuk kelompok C. Jadi jawabannya adalah sifat Siddiq yang artinya jujur. Masih tentang tauhid. Kalian tahu sonhorek? Sonhorek, Pak. Sonhorek adalah salah satu yang dapat menyebabkan gangguan telinga. Karena pendengaran manusia ada batasnya. Karena pendengaran manusia ada batasnya. Berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pendengarannya tidak ada batasnya. Sifat apakah yang menyebutkan bahwa Allah Maha mendengar? Sama. Sama, jawabannya betul. Sama atau samian? Dua soal lagi. Masih ada 2. Ada berapa bacaan nun sukun pada penggalan ayat yang saya baca? Dengarkan. Nun sukun dan tanwin. Jazaa'am mir rabbika, jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Ada berapa? Angkat tangan, dijawab kelompok B. 2. Ada 2, jawabannya kurang tepat. Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Ada berapa bacaan nun sukun atau tanwin pada bacaan tersebut? Kelompok C dan D. 1, 2, 3, nggak ada yang bisa jawab. Penonton supporter ada yang tahu? Ada 3 ya. Jazaa'am mir rabbika, ada tanwin ketemu dengan mim, bacaan apa? Idgham bi guna. Mir rabbika bacaan apa? Idgham bila guna. Dan ata'an hisaba bacaan apa? Idha. Berarti ada berapa?
3. Jadi jawabannya 3. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Jika ada, wah ini rotok piye iki diwaca apa ora iki yo? Rotok saru iki. Ganti wae ganti. Wah, golek neh iki. Udah ini. Yatim sejak lahir. Ditinggal wafat ibunya di usia 6 tahun. Lalu diasuh oleh sang kakek. Tak lama kakek beliau meninggal dan beliau masih berusia 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh sang paman. Pertanyaannya, pada usia berapa beliau mendapatkan wahyu pertama? 40 tahun. 40 tahun, jawabannya tepat untuk kelompok B. Dan demikian adalah pertanyaan rebutan untuk babak final dan babak bonus pada sore hari ini. Kita nunggu untuk hasilnya akan dijumlahkan oleh Pak Basis. Kita akan melihat siapa pemenang untuk juara 1, 2, dan 3. Sudah kelihatan kita sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Kita saksikan untuk juara 3 diperoleh oleh kelompok B, yaitu kelas 3. Tepuk tangan untuk kelas 3. Untuk juara 2, oh dengan nilai 750. Ini kelompok paling aktif ini, jawabnya paling banyak loh. Ya, kelompok paling aktif. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya. Dan kelompok 2 juara 2 diraih oleh kelompok D, regu D, yaitu kelas 4A dengan nilai 900. Tepuk tangan untuk kelas 4A. Dan juara kita pada tahun ini diraih oleh regu C dari kelas 4B dengan nilai 1500. Tepuk tangan untuk kelompok C yang diwakili oleh Mas Atta, Mbak Naswa, dan Mbak Aulia. Dan demikian lomba cerdas cermat dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 2025 ini. Semoga apa yang kita ada apa? Iya, silahkan. Semoga apa yang kita hasilkan dapat memberikan barokah manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.